Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rindiani, NIM 221100003165, dari kelas MB, Program Studi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penanganan bahan dan pemeliharaan fasilitas. 1. Penanganan bahan baku. Adapun tujuan dan prinsipnya adalah sebagai berikut. Tujuan penanganan bahan baku. Yang pertama, menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan memberikan perlindungan terhadap material. 2. Meningkatkan keamanan dan mengembangkan kondisi kerja. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Sebagai pengawasan persediaan. 5. Menjaga keamanan dalam penanganan material atau bahan melalui perbaikan kerja. 6. Pencegahan kerusakan pada material atau bahan yang ditangani. 7. Mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan. Prinsip penanganan bahan baku antara lain sebagai berikut. 1. Semua aktivitas penanganan harus direncanakan. 2. Sistemnya terintegrasi. 3. Membuat perencanaan kubikal secara optimal. 4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas. 5. Optimalisasi aliran bahan. 6. Pengamanan. 7. Penggunaan mesin mekanikal atau otomatis. 8. Menstandari metode, jenis, dan jumlah peralatan. 9. Metode dan peralatan yang bisa digunakan untuk pekerjaan yang bervariasi. 10. Mengurangi idle time yang tidak produktif dari mesin dan tenaga kerja. 11. Merencanakan pencegahan pemeliharaan dan jadwal perbaikan semua peralatan. 12. Menggunakan peralatan penanganan bahan baku untuk mencapai kapasitas penuh. 13. Untuk memperbaiki pengendalian produksi, inventarisasi, dan pengendalian lainnya. 14. Menentukan efisiensi biaya produksi per unit. Pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. Yang pertama adalah sifat bahan. Sifat bahan baku sangat beragam, maka pemilihan alat harus tepat. 2. Sifat operasional. Beroperasi sesuai dengan permintaan produk menjadi pertimbangan terhadap pemilihan dan perlengkapan bahan baku. 3. Alur produksi. Setiap usaha memiliki alur produksi yang berbeda-beda. Yang keempat adalah pertimbangan biaya. Untuk mencari efisiensi, harus dilakukan pertimbangan biaya. Yang kelima, reliabilitas bahan. Kita harus memilih bahan baku yang sama dengan kualitas yang terbaik. Evaluasi sistem penanganan bahan baku. Secara garis besar terdapat dua sistem penanganan bahan baku. Yang pertama adalah penanganan jalur tetap. Yang dimaksud dengan penanganan jalur tetap adalah peralatan yang bergerak di jalur tetap. Contohnya adalah konveyor dan peralatan monorail. Yang kedua, peralatan jalur variabel. Yang dimaksud dengan peralatan jalur variabel adalah peralatan yang bergerak tanpa ada batasan arah gerak. Contohnya adalah truk, forklift, dan traktor. Kebijakan dan alternatif pemeliharaan aktivitas. Yang pertama adalah kebijakan pemeliharaan perbaikan atau remedial. Yang kedua, kebijakan pemeliharaan preventif. Contohnya adalah mereparasi dan memperbaiki. Yang ketiga adalah kebijakan pemeliharaan kondisional. Contohnya seperti memeriksa, mengukur kebutuhan reparasi, dan perbaikan atau pergantian. Analisis pemeliharaan fasilitas water tap di Institut Teknologi Bandung. Fasilitas water tap yang diadakan oleh Institut Teknologi Bandung sempat rusak pada tahun 2012. Hal ini tidak lain dikarenakan maintenance yang dilakukan terhadap fasilitas tersebut tidak maksimal. Penyedia dan pengguna fasilitas water tap ITB tidak menjaga keberlangsungan fasilitas dengan baik, sehingga fasilitas tersebut sempat tidak dapat dimanfaatkan. Selain permasalahan pada unit pengelolaannya, terdapat masalah pada jaringan perpipaannya.
Hal ini yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemeliharaan fasilitas water tap itu. Selain itu, partisipasi pengguna fasilitas juga menjadi hal yang penting. Karena jika water tap tidak digunakan, maka sirkulasi air akan menjadi tidak lancar, dan air yang tertampung pada pipa dan tandon akan tercemar bakteri yang akan terus berkembang biak, dan air hanya dibuang menjadi limbah. Karenanya, baik pihak pengelola fasilitas maupun pengguna fasilitas harus menjaga dan merawat fasilitas keran air siap minum ini dengan benar. Solusi dari kasus water tap ITB ini adalah sebagai berikut. Mengadakan pembersihan terhadap unit-unit water tap tersebut dengan baik. Unit-unit pengelolaan ini terdiri dari ozonisasi, filtrasi, mikrofilter, ultrafilter, reverse osmosis, dan UV membutuhkan perawatan secara teratur setiap jangka waktu tertentu. Setelah unit-unit tersebut direvitalisasi, maka tap water siap dikonsumsi kembali oleh masyarakat kampus ITB. Selain itu, pengguna fasilitas juga harus menggunakan dan ikut merawat fasilitas itu dengan baik. Salah satu kontribusinya adalah dengan cara tetap terus menggunakan dan mengkonsumsi air dari water tap itu. Karena pemakaian water tap secara terus-menerus akan melancarkan sirkulasi air dan air tidak lama diam di dalam pipa. Jika air terlalu lama berada di dalam pipa, ada kemungkinan akan terkontaminasi bakteri dan bakteri itu akan berkembang biak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam penulisan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT ini disusun untuk melengkapi tugas ujian tengah semester manajemen operasional.